Ya, alhamdulillah kita telah masuk ke materi terkait dengan perkembangan fisik kognitif dan pada remaja ya, perkembangan fisik dan kognitif pada remaja. Oke, lanjut. Yang akan kita bahas adalah mengenai pubertas ya. Aspek-aspek fisik pubertas ada sistem endokrin, faktor penentu masa pubertas, onset pubertas. Onset ini awal kejadian ya. Karakteristik fisik masa pubertas dan perkembangan otak. Pubertas di sini adalah sebuah periode di mana kepantangan fisik yang cepat ya. Fisiknya cepat dan meliputi perubahan hormonal dan perubahan proporsi tubuh yang terjadi. Jadi di sini ada kata kunci perubahan hormonal dan proporsi tubuh yang terjadi pada masa remaja awal ya. Idealnya itu remaja awal. Jadi remaja awal itu mendapati pubertas. Kematangannya sebetulnya fisik ya, jangan kematangan emosi, bukan. Jadi pubertas itu betul-betul fisik, hormonal, dan ada dampaknya juga perubahan proporsi. Is a technical name for the biological process that transform children to adult. Transform ini ada perubahan ya, perubahan di sini sudah di sini ada biological process, ini kematangan biologis, juga bisa diartikan kematangan fisik gitu ya. The key changes in puberty, jadi ada perubahan yang mengakibatkan kematangan ya, maturation of the reproductive system. Jadi di sini dikatakan primary sex characteristic, ini juga kata kunci ya, karakteristik primer ya. Jadi di sini karakteristik primer itu berarti apa? Puber, karakteristik primer dari pubertas. Dari pubertas itu adalah kematangan sistem reproduksi, kematangan reproduksi. Jadi kematangan reproduksi salah satunya memang nanti akan terjadi menstruasi, berarti karakteristik primer pubertas ya kematangan reproduksi ya. Dan akan terjadi perkembangan dari karakteristik seks sekunder. Kalau yang sekunder ini nanti kita lihat ya di slide berikutnya ya. Jadi kematangan ini bisa mengakibatkan ya kematangan seks primer, yaitu kematangan reproduksi sama dengan reproduksi ini ya, dan juga kematangan sekunder. Jadi ada dua yang menjadi karakteristik. Kita lihat. Nah, nanti akan di slide berikutnya akan dijelaskan karakteristik sekunder. Aspek-aspek fisik pubertas. Di sini ada pituitary gland, hipotalamus, tiroid, dan adrenal glands, dan juga gonad atau sex gland terkait jenis kelamin. Ya, kita akan bahas. Hipotalamus melepaskan hormon-hormon untuk bersirkulasi dalam jumlah besar. Antara umur 6 sampai 10 tahun, kelenjar adrenal sedikit demi sedikit meningkatkan hormon androgens yang kemudian dilepas ke seluruh tubuh. Nah, ini berarti dicatat di sini gitu ya, teman-teman nggak bingung, adrenal meningkatkan hormon androgens. Kalau perkembangan fisik memang seperti ini ya, istilah-istilah biologis. Kelenjar pituitari melepas apa? LH dan FSH. Ini ada artinya sendiri ya. Ada pituitary hormon dan follicle sex hormone. Kita belajar bahwa ini aja yang kita ajarkan di slide, kita nggak usah terlalu dalam ya mempelajari. Intinya kita belajar kelenjar pituitari melepas apa? LH dan FSH. Tugasnya apa? Menstimulasi seks, kelenjar seks yang terkait dengan ovarium atau testis. Ya, menstimulasi tugasnya agar matang dan memproduksi hormon gonadotropin ini ya. Jadi istilah-istilah ini memang harus Anda
mind map ulang gitu ya supaya lebih enak dihafalkan, dipahami. Kelenjar pituitari berinteraksi dengan kelenjar tiroid. Berarti pituitari plus tiroid menyebabkan sama dengan fisik yang sangat cepat. Nah, dan bisa Anda ringkas seperti itu ya. Kelenjar pituitari plus tiroid sama dengan fisik yang sangat cepat. Itu formulasinya adalah pituitari dan tiroid. Waktu terjadinya proses ini sangat dipengaruhi oleh apa? Kandungan lemak. Jadi kandungan lemak ternyata mempercepat proses kematangan hormon. Jadi dampaknya apa? Kalau kita lihat dampaknya adalah anak perempuan yang cenderung banyak lemak, cenderung matangnya akan lebih cepat, ya kan? Banyak lemak sama dengan matang cepat atau pubertinya lebih awal, matang lebih awal, matangnya lebih cepat, gitu ya. Anda belajarnya bisa menggunakan mind map seperti ini ya, dibiasakan untuk lebih memahaminya mudah daripada narasi seperti ini ya. Oke, faktor penentu pubertas apa aja? Herediter. Ya, herediter ibunya kalau menstruasinya early pubertas atau awal-awal atau late atau terlambat. Jadi early atau late tentang pubertasnya itu tergantung ya herediter. Kita bisa lihat ibunya. Ibunya cenderung lama atau cenderung cepat. Hormon tentu salah satunya pembentuk hormon tadi pituitari plus tiroid ya. Habis itu bagaimana lemaknya ya. Habis itu asupan gizi dan sebagainya. Berat ya lemak tubuh. Jadi kalau kita belajar berarti di sini proteinnya di mana? Ya, mungkin proteinnya udah sangat berlebih apa gimana sehingga yang difokuskan sekarang tuh lemak gitu ya. Lemak itu sebagai indikator gitu, indikator bahwa kecukupan nutrisi makro mikronya tuh sudah cukup bahkan melebihi sehingga terbentuk lemak, begitu kan? Lemak itu kan istilahnya cadangan ya. Ketika semuanya sudah mencukupi, dia akan membentuk cadangan energi sehingga lemak itu asumsinya semua nutrisinya sudah cukup, begitu ya. Asumsinya nutrisi. Nanti kalau ada pertanyaan proteinnya bagaimana, berarti proteinnya sudah cukup gitu ya. Artinya ya fokusnya sekarang pada lemaknya. Ketika dia lebih banyak, artinya dia lebih banyak makronya, nutrisinya gitu ya. Lalu dia sehat ya. Jadi kalaupun berat banyak lemak tapi malah sakit, ya mungkin akan terjadi pengaruh yang berbeda. Jadi ini penentu-penentu yang harus dipertimbangkan oleh diagnosis apakah dia itu masuk terlambat atau terlalu cepat gitu ya. Waktu terjadinya pubertas di Amerika umur rata-rata dari menarche. Menarche ini nama lain dari menstruasi gitu ya. Sudah mens ya. Menurun 4 bulan per dekade. Artinya menurun itu semakin muda atau semakin tua? Semakin usianya semakin muda. Ya, semakin muda Mbak ya, Mas ya. Kenapa semakin muda? Ya, banyak lagi ke faktor gaya hidup. Sedentary behavior, malas bergerak, makannya banyak, kulinernya banyak. Ya, indikasi kaum milenial itu begitu ada uang pendapatan itu larinya ke apa nih? Foto, sharing, posting gitu ya. Jadi untuk gaya hidup termasuk gaya hidup ini adalah, dan gaya hidup ini ternyata sangat mempengaruhi ya pola hidup. Makanan, suka makan makanan yang instan dan kuliner tidak diimbangi dengan waktu olahraga. Kenapa tidak ada waktu olahraga? Olahraganya sedikit, kenapa sebetulnya? Merasa waktunya kurang ya. Merasa kurang waktu. Kenapa kurang waktu? Tidak ada prioritas. Jadi sebetulnya waktunya kurang atau tidak itu kita harus atur prioritas kita dulu. Kalau prioritas sudah kita misalkan ngaji udah, ngerjain tugas udah, les bahasa Inggris sudah, mempersiapkan ikut organisasi atau lomba sudah, cek, nah berarti sisa waktu itu yang untuk sedentary behavior-nya, malas geraknya itu tinggal sisa waktu nih ya, bukan kebalik waktunya dihabiskan buat yang kecil-kecil, tapi yang besar-besar, istilah kita punya gelas ya,
yang kecil-kecil yang masuk, kerikil, nanti begitu kita punya cita-cita yang besar-besar ini nggak ada tempat karena waktunya udah habis, kecuali kita masukkan dulu batu besarnya dulu. Wah, batu besar udah masuk, aktivitas yang signifikan pengembangan hidup kita sudah masuk, baru yang batu kecil-kecil. Nah, itu hasil penelitian ya, artinya memang tantangan kita gitu ya dari teman-teman psikologi untuk menyadarkan ya individu lainnya di luar sana. Berarti kita harus sadar dulu bahwa gaya hidup itu bisa mengakibatkan salah satunya lebih terjadinya cepat pubertas. Kenapa kok ini bermasalah sebetulnya? Ya bisa dilihat ya kognitifnya tidak imbang dengan bagaimana terkait dengan fisiknya. Ya. Fisiknya udah mens, berarti nanti kalau dia tidak menjaga pergaulan, misalkan dia bisa ada masalah sosialnya. Nah, sekarang itu problematikanya adalah banyak anak menikah dini di era pandemi ini ya. Di era pandemi ini kan belajarnya dari rumah ya. Pandemi ini kan semua banyak di rumah. Nah, ada data menstruasinya lebih awal, plus juga waktunya banyak di rumah dan juga banyak waktu luang. Leisure time plus pubertas awal, wah itu sama dengan potensi masalah. Sebetulnya pubertas ini tidak diimbangi dengan kognitif yang cukup matang bisa berbahaya, menjadi potensi masalah gitu ya. Bisa dipahami ya. Mulai masa pubertas, ya, precocious puberty atau pubertas dini dan delay puberty. Ya, kalau tadi saya secara bahasa awamnya kalau berarti ini itu early ya, kalau yang delay itu late. Jadi istilah di jurnal-jurnal precocious puberty dan delay puberty. Early dan terlambat ya. Hasil penelitian pada 17.000 remaja putri menunjukkan bahwa remaja yang mengalami pubertas dini ialah yang mengalami pertumbuhan payudara pada usia 6-7 ya sudah tumbuh usia 6-7. Dampaknya apa? Bisa jadi anak itu sosialnya bermasalah kan dan sebagainya. Kok aku sudah berbeda dan sebagainya, dikucilkan temennya, kok kamu udah kayak gitu misalkan dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan yang delay atau yang late ini? Remaja putri, pubertas tidak terjadi sampai umur 13 tahun. Berarti ini sudah masuk SMP awal ya. Di mana yang lainnya sudah secara fisiknya itu sudah agak berisi, dia masih kurus ya, cenderung masih anak kurus, itu pubertas ya. Kalau remaja putra. Ya, pubertas ini bukan hanya terkait dengan menstruasi ya. Pubertas itu kalau laki-laki kayak mimpi basah gitu ya. Nah, ini ada remaja putri, delay seperti apa? Remaja putra 13,5 tahun, selisih setengah tahun ya. Pertumbuhan fisik yang dramatis. Dramatis itu apa sih sebetulnya? Kan kemarin kita sudah belajar pertumbuhan anak usia sekolah SD bagaimana? Melambat tetapi konsisten ya, melambat. Kenapa melambat? Sebetulnya dia sedang beradaptasi pada masalah-masalah akademik dan juga untuk ancang-ancang ya. Sebetulnya untuk ancang-ancang ke sini, ancang-ancang kalau orang mau nanjak itu kan dia harus menstabilkan, mulai melambat, nanti kemudian langsung menaik gitu ya, ancang-ancang lalu tinggi. Nah, ini remaja. Jadi waktu lebih lambatnya di sini di SD fisiknya, cenderung konsisten. Jadi ketika nanti hormonalnya sudah siap, sebetulnya kalau kita belajar metabolisme itu tidak ada semua itu bekerja secara maksimal, itu bergantian tubuh itu ya. Misalkan kita lagi sakit, kita dikasih obat yang mengandung obat tidur. Sebetulnya kita di tubuh kita meminta istirahat ya, supaya fokus memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi kalau Anda cermati fisik kognitif itu ya, itu bekerjanya itu bergantian. Nah, bisa jadi ini juga sistemnya sama gitu ya. Artinya ketika mulai mempersiapkan proses kematangan, sebetulnya tubuh kita metabolisme itu sedang fokus untuk mematangkan hormon-hormon gitu ya. Nah, sehingga dampaknya adalah pertumbuhan fisik waktu SD itu cenderung melambat karena sedang fokus apa? Mungkin secara fisik ya. Ini saya secara logika ya. Biasanya itu tubuh itu kok bekerjanya secara bergantian ya, tidak bisa semuanya itu dalam kondisi yang maksimal semuanya. Ya, contohnya bahwa kita kalau sakit itu kita obatnya itu diminta untuk bikin kita tidur supaya kita
nggak banyak gerak dulu ya, nggak banyak mikir, sehingga tubuhnya bisa fokus untuk memperbaiki sel-sel yang rusak karena sakit ya. Nah, saat remaja ini grow spurt, ini istilah ya dramatis itu, sport itu kayak air mancur itu ya, sporting gitu ya. Jadi dia tuh sangat melonjak gitu ya, menyembur cepat ya. Perempuan 2 tahun lebih cepat dibandingkan laki-laki. Ini juga kata kunci ya. Perempuan 2 tahun lebih cepat. Tinggi dan berat badan tetap sama ketika dibandingkan dengan teman sebayanya. Dibandingannya dengan teman sebayanya ya. Pada usia yang sama, perempuan lebih tinggi. Perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Karakteristik seks primer. Nah, ini penjelasan yang di awal tadi, seks primer ya, ini yang primer, berarti yang primary. Kebutuhan primer itu kayak makan gitu ya. Ini kebutuhan primer yang utama ya, saya tulis di sini utama. Yang lebih prioritas. Terjadi kematangan yang ditandai dengan diproduksinya sperma dan ovum. Berarti kalau primer itu adanya minarki dan spermahi. Ya, jangan dilupakan ya. Primer itu berarti dia sudah mulai finish keluar darah ya, dan finish start ya, start mulai keluar darah pada perempuan dan keluar sperma pada laki-laki ya, start primer. Jadi kalau karakteristik seks primernya sudah ada, nanti menyusul kebutuhan karakteristik seks yang sekunder, akan muncul karakteristik yang kedua. Ini kan yang pertama. Primer itu yang pertama ya. Jadi karakteristik seks primer apa tadi? Start atau mulai munculnya keluar apa? Darah berarti menarki ya, gampang ya. Sperma berarti spermahi. Dan menarki ini bukan namanya putihan ya, biasanya itu betul-betul yang merah darah gitu kalau Anda ingat dulu ya. Betul-betul yang merah gitu. Nah, biasanya kan diawali dengan putih, habis itu coklat. Nah, ini betul yang merah. Kalau yang spermahi ini periode pertama kali remaja mengalami ejaculation of semen. Ya. Semen ini apa sih sebetulnya? Semen itu, ini kan sperma ya, misalkan ini sel sperma. Semennya itu yang melindungi, jadi cairan. Jadi satu tetes itu isinya spermanya beribu-ribu, misalkan 1000 sel sperma, tapi dilindungi oleh 1 mili semen. Jadi cairannya itu isinya itu sebetulnya 1000 sel ya, 1000 sel sperma, tapi dalam bentuk 1 mili semen. Semen itu yang melindungi supaya apa? Si spermanya itu tetap bisa bertahan untuk menembus daerah kewanitaan yang sifatnya itu sangat asam ya. Makanya nah, ini kan wanita asam. Spermanya itu harus dilindungi oleh sel semen supaya bisa. Nah, wanita itu banyak yang penyakit kista macam-macam itu karena terlalu asam ya. Jadi ininya udah kalah duluan. Bagaimana sih menciptakan kondisi kewanitaan supaya basah? Mau nggak mau si perempuan ini ya harus makan buah dan sayur ya, supaya sistemnya basah, supaya kan tubuhnya basah, dia akan stabil di dalamnya dan akan cenderung menghasilkan pembuahan. Tuh besoknya akan kita bahas lebih lanjut. Jadi ini kuliahnya sekaligus untuk konseling kesehatan teman-teman ya, yang nggak lama lagi kalian akan menikah kan ya, nggak kuliah terus kan ya, kan menikah insya Allah nggak lama lagi, 4-3 tahun lagi dan sebagainya ya, tergantung jodoh Anda insya Allah. Nah setelah primer kita masuk yang sekunder, berarti ini yang kedua ya. Oke. Perubahan fisik yang menyertai berfungsinya. Jadi adanya perubahan fisik. Fungsinya apa? Ada fungsi-fungsi tertentu gitu ya, karena ada. Jadi ketika primer sudah start, sudah mulai, nah sekundernya akan mengikuti gitu ya. Misalkan pada remaja putra tumbuh rambut, dada, perut dan di bagian tubuh lain. Ini ada rambut-rambut lah ya. Tumbuh rambut juga pada wajah, kumis, jenggot ya. Tangan dan kaki lebih besar, dada dan pundak lebih bidang. Bidang itu lebih besar ya. Dulunya mah cuma cungkring gitu ya. Waktu SD cungkring ya, kok lebih besar gitu ya. Struktur kerangka yang tulang lebih berat ya.
tiba-tiba berat badannya lebih tumbuh jakun dan perubahan suara, lebih ngebas gitu ya. Lemak disimpan di sekitar perut dan pinggang, apalagi ini setelah menikah ya. Setelah menikah karena ada istri yang sayang banget ya, dikasih makan setiap hari, dirawat ya. Lalu tekstur kulit lebih kasar. Ya, ini idealnya tanpa perawatan ya. Ini laki-laki yang nggak pakai skincare normal. Tapi kalau yang pakai skincare ya mungkin dipiling macam-macam jadi kinclong, itu bukan normalnya. Artinya secara normalnya idealnya ya tekstur kulit lebih kasar. Oke, remaja putri. Jadi Anda jangan bayangkan ini ada di Korea itu kok kulitnya kok lebih kasar dan itu ya itu beda ya, sudah mengalami intervensi. Kalau remaja putri bagaimana seks sekundernya? Seks sekunder itu kan terkait dengan perubahan fisik setelah menarki atau spermaki ya, jangan lupa. Jadi muncul darah dan sperma dulu itu primer, lalu sekunder itu tanda-tanda yang lain yang meliputi fisik-fisiknya berubah, yang mengikuti ya, yang mengikuti pembesaran payudara, tinggi badan bertambah, panggul lebar. Jadi kalau ada pertanyaan misalkan mana yang terjadi dulu antara pembesaran payudara dan ini dibandingkan dengan menstruasi, kalau ada pertanyaan. Yang terjadi dulu mana dulu? Nomor 1 dulu atau nomor 2 dulu? Ya. Berarti Anda tahu ya. Nomor 1, Ibu. Ya, jangan Anda terus nanti jawab betul payudaranya sudah besar. Itu tanda-tanda dia akan menstruasi. Itu salah, berarti pernyataan yang salah ya. Jadi awalnya harus keluar darah dan keluar sperma dulu, itu primer. Setelah itu akan ada hal-hal pertumbuhan fisik yang mengikuti. Yang mengikuti itu sekunder, yang ikutan. Gejala ikutannya, tanda-tanda ikutannya sekunder, tapi tetap startnya tadi ya, saya tulisin lagi, startnya tadi adalah darah dan sperma. Keluar darah itu menarki atau menstruasi, lalu keluar sperma itu spermahi, itu harus keluar dulu cairan ini. Apa harus keluar dulu, Bu? Ya iya. Ibaratnya kalau kita punya pohon ya teman-teman ya, punya pohon tiba-tiba ada buahnya, betul itu ada buah, betul ada buah. Nah, berarti ini sudah matang ini. Nah, sama seperti tubuh kita, kalau sudah ada yang keluar dari tubuh kita itu ada tanda bahwa kematangan itu sudah terjadi. Yang keluar apa? Darah dan sperma. Itu primer, harus muncul itu dulu, baru sekunder mengikuti. Berfungsinya kelenjar mamai. Mamai itu apa sih? Puting payudara ya. Kalau payudaranya ini, kalau kelenjarnya itu misalkan ini ya. Ini kan payudaranya ibu nih ya. Nah, ini tuh kelenjar-kelenjarnya yang siap untuk mengeluarkan ASI. Jadi di dalam ini kan saya gambar ya, ini kita tidak belajar sains. Nah, ini kan untuk minum bayi ya. Ini kan bayi akan ngenyot nenek ini ya. Nah, bagian sini itu nanti isinya tuh saluran pipa-pipa Mbak. Jadi tuh nanti ini keluarnya muncrat gitu ya, banyak titik-titik gitu ya. Titik-titik itu pipa-pipa. Pipa-pipanya isinya apa? Kelenjar tadi. Jadi salurannya itu sudah siap berfungsi, dia sudah siap mengeluarkan. Masalahnya dikeluarkan tidak ada yang ada bayinya tidak gitu. Nah, seperti itu. Apalagi nanti sudah, nah ini terkait hormonal estrogen juga. Nanti kalau sudah melahirkan biasanya kelenjarnya sudah siap memproduksi ASI ya. Tapi ini selangnya sudah siap, selangnya. Airnya aja yang belum ada, belum siap karena hormon-hormon estrogen terkait dengan pasca melahirkannya belum terjadi gitu ya. Biasanya setelah melahirkan dia akan tiba-tiba kencang sendiri, tiba-tiba gede sendiri ya, bahkan sebelum melahirkan ya. Nah, itu airnya sudah siap gitu ya. Harus dikeluarkan. Itu kenapa nanti akan kita bahas kenapa ASI sangat penting bagi kesehatan ibu, karena kalau enggak nanti akan dioperasi nih, diangkat karena tadi membengkak dan jebol di dalam gitu, nanah gitu isinya. Nah, itu. Tapi kalau di usia-usia SMP ini kelenjarnya sudah siap ya. Kelenjarnya itu selangnya ya. Produksi kelenjar minyak lebih aktif. Jadi ini banyak jerawatan macam-macam ya. Lemak lebih banyak disimpan di sekitar mana nih? Pantat, paha dan pinggul. Tekstur kulit menjadi lebih halus ya, ini meskipun tanpa skincare. Tapi beda juga gitu ya. Loh Bu, saya kok kelenjar minyak halus itu artinya kolagen ya. Kolagennya itu muncul. Kolagen itu terkait hormonal juga ya. Jadi kolagen itu bukan minuman. Kolagen itu awalnya kolagen itu adalah hormon ya, yang di situ nanti akan menandakan dia itu
secara penampilan, misalkan terkait kolagen itu terkait dengan kuku, rambut, kulit gitu ya. Kolagennya biasa kalau di usia lansia kolagennya sudah mulai menurun ya. Warna putih menjadi putih, warna rambut ya, kuku mulai rusak-rusak dan juga kulit. Lalu struktur otak, kognisi dan emosi. Corpus callosum tugasnya proses emosional, aktivitas selama proses emosional. Ini harus ditandai ya. Anda cukup menandai ini sama ininya aja gitu ya. Emosional, aktivitas selama proses emosional. Berbeda pada remaja dan orang dewasa. Lobus prefrontal belum sepenuhnya berkembang, tapi amigdala. Ada yang bisa memberikan contohnya untuk poin ini? Poin 1 ini, ada yang bisa? Tugasnya prefrontal apa sih? Ayo, Anda harus paham betul ya, prefrontal itu tugasnya apa? Prefrontal cortex, otak yang membedakan? Otak yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup monyet. lainnya, Ibu. Iya. Prefrontal itu yang membedakan kita dengan monyet, gampangnya gitu ya. Monyet itu kan sama dengan sapi, sama mamalia lainnya lah ya. Sehingga prefrontal ini tugasnya adalah untuk berpikir, merencanakan. Monyet pernah nggak sih merencanakan? Pernah nggak sih mengevaluasi nggak ya? Sehingga bisa dibayangkan nggak? Coba dampaknya apa? Jika prefrontalnya belum matang, tapi amigdala lebih matang. Amigdala itu fungsinya untuk apa? Emosi. Emosinya lebih matang duluan. Prefrontalnya belum. Dampaknya kenapa? Remaja itu sering apa? Coba deh, sistem emosinya lebih matang dulu, tapi pikirannya belum matang. Dampaknya apa sih? Dampaknya apa, teman-teman? Sulit mengontrol perilaku. Iya, jadi kalau ada istilah senggol bacok gitu ya, itu tepat banget. Senggol, kamu nyenggol aku, nanti gue bacok gitu ya. Atau apalah, itu mungkin ini istilah jargon-jargon di era saya, tapi kalau di era Anda tuh apa gitu ya? Baperan ya, insecure tingkat tinggi, tiba-tiba emosian, emosi negatif atau emosi positif, tapi dia belum bisa mengontrol bagaimana respon yang tepat untuk hal tersebut ya. Tugasnya banyak banget itu anak SMP SMA, ingin main dan sebagainya, sehingga dia muncul emosi, ya udah deh main dulu aja gitu ya, tanpa memikirkan resiko lebih lanjut. Prefrontalnya belum sepenuhnya berkembang, tetapi hal yang mengkaitkan dengan faktor emosi dia cenderung matang lebih awal. Itu kenapa banyak lonjakan-lonjakan kasus terjadi pada masa remaja, cenderung lebih impulsif ya, merespon dengan cepat. Respon dengan cepat namanya impulsif ya. Impulsif. Jadi ini contohnya seperti itu. Jadi kalau ada contoh soal kasus yang anak ada peristiwa di mana emosinya lebih memainkan peran penting seperti agresi ya, emosi negatif ya, karena emosi kan juga ada positif. Agresi tanpa berpikir panjang. Hal ini lebih tepat terjadi pada anak usia remaja, anak sekolah. Berarti remaja ya. Remaja itu emosinya lebih tinggi dibanding prefrontal cortex yang tugasnya untuk berpikir, merencanakan atau evaluasi ya. Jadi Anda harus paham ini dulu. Remaja masih kesulitan mengontrol perilakunya. Ya, dampak dari prefrontal. Ini sebetulnya dampak dari apa? Prefrontal yang masih rendah atau masih belum maksimal ya, intinya gitu. Oke, mielinisasi terus terjadi pada masa remaja. Mielinisasi apa sih sebetulnya? Pembungkusan gitu ya. Pembungkusan supaya lebih cepat dan terkait dengan saraf-saraf aksonnya itu dibungkus, disambungkan, dibungkus, disambungkan. Nah, itu terus terjadi, artinya pertumbuhan kognitifnya, dampaknya adalah pertumbuhan kognitifnya itu tetap masih ada gitu ya. Dikasih informasi banyak pun masih oke gitu ya. Kognitifnya masih oke. Masih terus terjadi prosesnya. Ya. Perkembangan psikologis pubertas. Jadi ada apa sih psikologis ketika remaja itu pubertas gitu ya?
Oke. Body image. Ini ada istilah body image. Body image itu citra tubuh. Citra tubuh. Citra tubuh ya adalah gambaran subjektif. Jadi yang menilai siapa? Dirinya atau orang lain? Kalau dari sini kata-katanya yang menilai siapa berarti? Yang menilai siapa? Dirinya. Iya, yang menilai dirinya. Yang menilai itu dirinya, bukan orang lain. Remaja sangat asik memperhatikan bentuk tubuhnya, remaja putri lebih tidak puas bentuk tubuhnya daripada remaja putra. Misalkan body image itu ini nih berat badannya misalkan 45 kilo. Ya kan, seusia Anda saya itu 45 kilo loh. Anda berapa kilo sekarang? Coba ngaku. Seusia Anda gitu ya, saya itu 45 kilo. Menikah tuh mau menikah tuh 50 ya. Sekarang punya anak 2 59 ya. Ini dulu Mbak Zara. Artinya apa? Ya nggak apa-apa gitu ya. Halo, friends. Terus artinya di sini 45 ini bagi orang lain tuh oke, bagi dia tuh oke gitu, bagi dia tuh is oke gitu ya. Tapi bagi saya enggak, saya tuh harusnya 30 gitu ya, kayak cungkring misalkan. Jadi body image itu subjektif, menurut dia itu nggak oke, tapi menurut orang lain bisa jadi oke. Nah, ini body image, jadi gambaran subjektif. Perbedaan onset pubertas. Onset itu apa? Awal kejadian. Iya, awal terjadinya. Misalkan kalau ada teori ya, onset pubertas itu usia 6 sampai 13. Jadi kalau kita tahu onsetnya segini, berarti di usia 6 ini sorry ya, 6 ini yang early ya, kita anggap aja 10 ya, anggap aja 10. Berarti ketika orang tahu teorinya onsetnya segini, berarti orang tua yang punya anak 9 tahun, dia harus warning, hati-hati gitu ya. Karena sebentar lagi akan ada onset. Bisa muncul di 10 tahun, bisa muncul di 11, itu maksudnya onset ya. Onset terjadinya gangguan, itu di usia berapa? Nah, berarti kalau kita sudah melewati onset itu, berarti kita sudah aman, anak itu tidak terjadi gangguan. Bisa seperti itu. Onset itu kapan sih bisa terjadinya hal-hal tertentu, itu onset. Awalnya itu kapan kita bisa lebih berhati-hati. Nah, onset ini penting untuk mendiagnosis apakah sebetulnya itu sudah melewati onset gitu ya. Ya, seperti itu onset ya. Putri dan putra. Kalau yang terlalu dini bagaimana? Yang early tadi risk of school, ada resiko sekolah, substance and eating problem. Jadi eating problemnya itu menjadi terlalu banyak gitu ya, atau terlalu sedikit dimuntahkan, atau obesitas terlalu banyak, atau eksesif atau defisit, tergantung ya eating problemnya. Sex problem, more independent ya, lebih mandiri ya, lebih mandiri orangnya. Kalau putra positif self perception ya, jadi kalau putra semakin cepat pubertasnya, dia malah menilai dirinya sangat wah hebat nih, positif ya, saya doang udah dewasa gitu ya. Lalu dianggap juga lebih ganteng. karena suaranya udah lebih ngebas, dia lebih keren loh daripada yang masih gitu ya. Istilahnya saya inget dulu ya. Saya inget punya temen gitu, suaraku masih lucu, saya enak imut-imut gitu kan. Nah, kalau pada putra ketika dini itu dia sangat bangga gitu ya. Saya inget dulu ada teman-teman yang ya dia akan jadi idola gitu ya. Karena suaranya ada, kamu udah keren banget ya, udah dewasa, suaranya udah menggetarkan jiwa gitu ya. Itu Anda lebih mudah menghafal ya. Harapannya putra itu, kalau Anda bayangkan anak SD ketemu orang yang sudah dadanya bidang, dia akan lebih bangga gitu. Tapi beda dengan putri ya. Kalau putri ini malah cenderung banyak masalah. Ya, misalkan dianggap berbeda dan sebagainya, resiko sekolah, misalkan hamil dan sebagainya. Kalau tertunda bagaimana pada putri? Itu early body dissatisfaction, artinya dia menjadi tidak puas. Dissatisfaction ini tidak puas ya. Happier later itu menjadi bahagia itu terlambat juga. Di saat orang lain sudah
lebih seksi gitu ya, image badinya, dia kok belum, dan itu akan memunculkan perasaan-perasaan terkait dengan emosi ya. Nah, strong sense of identity kalau yang tertunda ini di usia-usia identitasnya self identitasnya itu akan lebih kuat di usia 30 tahun. Artinya jika dia tertunda, ternyata dia akan lebih kuat identitas dirinya di usia 30 tahunan ya. Jadi dia akan lebih masa-masa kejati diriannya memang akan lebih terlambat, tapi sense untuk identitas diri bahwa dia telah dewasa ternyata dia akan lebih kuat ketika usia 30 tahunan. Ya, dia akan lebih kuat ketika usia 30-an. Kesehatan fisik dan permasalahan remaja. Oke, lanjut ya. Cara meningkatkan kesehatan remaja, meningkatkan perilaku sehat, nutrisi, olahraga, menjaga keselamatan, pola tidur yang baik, dan sebagainya. Nah, di era-era digital ini kan pola tidur semakin merasa tidak bisa tidur dengan cepat. Oh, ternyata masih lihat layar, screen time-nya masih tinggi ya. Screen time ini mempengaruhi kualitas tidur, screen time, sehingga bangunnya lebih kesiangan dan sebagainya. Nah, olahraga merasa kurang waktu karena tidak menjadi prioritas. Keselamatan, ya misalkan menggunakan masker ya di era sekarang dan sebagainya. Jadi perilaku sehat ini sebetulnya onset ya, terjadinya perilaku-perilaku sehat di masa dewasa. Misalkan ketika anak remaja sudah terbiasa makan makanan yang sehat, sekali lagi sehat itu makanan-makanan yang banyak mengandung basa. Basa itu apa? Ternyata hanya terjadi pada makanan yang rendah, tidak digoreng, santannya sedikit, ya, santannya sedikit, sayur buah, ya, dah ini tuh kuncinya. Makanan yang digoreng itu berarti bukan yang nggak sehat, tapi itu nanti cenderung bersifat asam. Jadi yang bersifat asam ya apa aja nih, pengolahan makanan daging itu asam. Pada dasarnya daging itu sudah asam. Daging yang digoreng santan, olahan susu, apapun keju, yogurt dan sebagainya itu. Nah, berarti ketika kita makan asam, kita imbangi untuk sehat. Jadi pH kita itu ya, pH kita itu kan 7. Kalau kita cenderung asam dan basa. Saya lupa ini yang kesini, anggap aja kesini yang 9 ya, di sini yang semakin rendah nih 2. Tubuh kita tuh kalau banyak makanan asam, hampir 9 gini ya, kita imbangi basa supaya kita netral lagi. Tarik-tarian gitu ya antara makanan basa dan asam. Kenapa? Kita harus sadar, mindfulness ya, dengan penuh kesadaran apa yang kita makan. Apa yang kita makan itu kita ingat tadi kita makan apa aja, kurang apa aja. Nanti kalau terbiasa hal ini, remaja ini akan tahu bahwa itu akan mengakibatkan pola hidup karena nanti dia akan menikah, akan menjadi orang tua, itu akan menjadi pola pengasuhan yang berantai ya. Chain behavior, pola perilaku berantai. Jadi kita harus ajarkan nih si remaja ini supaya berperilaku sehat. Gimana caranya? Tadi diimbangi. Kalau sudah makan yang asam, berlemak, ayo kita sebanyakin sayur supaya tadi pH-nya kembali ke netral. Syukur-syukur ke sini. Semakin ke sini semakin apa? Semakin basa. Semakin 2, 1, 0 itu semakin biasa. Semakin kuman dan bakteri, sel kanker itu semakin tidak suka. Itu bukan lingkungan yang baik. Basa ini adalah lingkungan yang tidak baik pada si kuman, si bakteri, dan sel-sel kanker maupun sel-sel kista dan hal-hal negatif lainnya, termasuk asam itu adalah perasa, pewarna, penguat rasa, dan sebagainya. 5P ya, perasa, penguat, pewarna, pengawet, dia tuh asam. Jadi sekarang Anda sudah tahu ya konsep makanan perilaku sehat ini, dan itu bisa kita ajarkan gitu ya ke remaja dengan cara nanti kalau ditakut-takutin, jadi individu itu akan percaya kalau kita paparkan dampaknya gitu ya. Kenapa sih kita harus makan makanan sehat? Karena sebetulnya perilaku itu untuk terjadi itu dia harus tahu kalau tidak dilakukan itu akan seperti apa. Kita jelaskan aja dampak-dampaknya gitu. Dampak-dampaknya kalau kamu kebanyakan ini akan seperti apa. Bisa jadi waktu menikah nggak
nggak gampang punya anak. Kenapa? Kondisi tubuhnya terlalu asam dan juga banyak kistanya. Kista itu harus dihancurkan dulu, dioperasi dulu, diambil dulu ya. Kalau sudah kista itu diambil, dioperasi karena tumpukan asam-asam yang menjadi sudah mengeras ya, menjadi sel dan sebagainya. Nah, itu harus diambil, dioperasi dan itu lebih berbahaya lagi. Artinya ya akan ya investasi kesehatan kita adalah dengan perilaku sehat gitu ya. Dan sebagainya. Tidur, pola tidur itu juga dampaknya apa sebetulnya? Dampaknya adalah selain relasi sosial yang buruk dan juga pembuluh darah ini, ya pola tidur itu terkait dengan detox. Detox. Jadi jam 10 hingga jam 2 pagi, jam 10 hingga jam 2 pagi itu adalah jam detox ya, jam detox. Ketika kita jam detoxnya kita masih bangun, artinya tubuh kita nggak bisa mengoptimalkan untuk detox di dalam tubuh kita. Racun-racun di dalam tubuh kita itu tidak maksimal dikeluarkan. Karena syarat detox adalah tubuh itu rileks. Rileks itu dalam kondisi yang tidur lelap ya. Jadi ketika kita, itu kenapa dalam Islam disuruh bangun jam 2, jam setengah sepertiga malam itu ternyata detoxnya udah selesai ya, secara ritme sirkadian detox. Nanti Anda kalau mau baca itu ya, jam detox itu jam berapa, terkait ritme sirkadian tubuh manusia gitu ya. Jadi Islam itu sudah mengatur kenapa sih subuh harus bangun, karena itu lagi optimalnya. Kenapa sih habis Isya kita harus segera tidur, karena mempersiapkan tubuh untuk detox ya. Detox itu racun-racun di tubuh dikeluarkan. Bagaimana dengan screen time yang berlama-lama di dalam layar gitu ya. Artinya kita kasihan tubuh kita tidak diberikan waktu untuk detox ya. Jadi kita harus ajarkan seperti ini untuk si remaja. Lanjut, menurunkan perilaku bermasalah, penyalahgunaan obat, kekerasan, perilaku seks bebas, resiko kecelakaan. Resiko kecelakaan ini tadi akibat dari emosi yang tinggi ya, tanpa perencanaan prefrontal cortex yang rendah, itu juga akibat dari banyaknya resiko kecelakaan. Diselip sebentar dia nggak terima dan sebagainya. Jadi perilaku agresif drivingnya ya tinggi-tingginya gitu ya. Kesehatan remaja lebih sering makan junk food, tadi sudah saya banyak cerita ya. Lebih sedikit makan, nah ini apalagi ini sudah makanan basah yang sedikit, padahal itu dibutuhkan tubuh untuk menciptakan kondisi yang sehat. Sedikit olahraga dan kurang aktif. Kenapa sih olahraga penting? Saya sudah sering jelaskan, olahraga itu membangunkan hormon supaya nggak pingsan hormonnya. Makan jalan terus tapi hormonnya pingsan tidur. Siapa yang mau mengolah gitu ya? Dia akan numpuk di usus dan akan menjadi sampah. Sampah sama dengan racun dalam tubuh ya. Jam biologisnya berubah ya, jam biologisnya berubah tuh contohnya apa ya, tadi yang orangnya istirahat dia malah nggak istirahat dan sebagainya, kebalik-balik gitu ya, kurang cukup tidur akibat apalagi di era sekarang screen time itu ya, pengaruh di sekolah, moody, kelelahan tidur di kelas, depresi, minum kopi berlebihan, ngantuk saat kuliah, ngantuk saat sekolah, ngantuk saat tugas belajar di kerjasama. Jadi ketika remaja ini tahu bahwa kenapa sih aku harus tidur cepat, oh ternyata ada fungsi detox ke tubuh gitu ya. Tubuh kita itu nanti nggak di masa remaja aja, kita harus jelaskan bahwa remaja ini masih panjang gitu ya. Masih ada kuliah, masih ada menikah, masih ada punya anak. Apakah mau meninggal cepat ya? Meninggal cepat dengan cara apa? Ya udah dibanyakin aja hal-hal yang bermasalah misalkan seperti itu. Kita tawarkan ya kepada remaja dengan memaparkan dampak-dampaknya gitu ya. Kesehatan remaja, tingkat kematian remaja termasuk tinggi adalah kecelakaan lalu lintas ya, aggressive driving, mengendarai motor dengan kecepatan tinggi, ugal-ugalan akibat dari obat atau alkohol, atau juga terkait dengan prefrontal cortex tadi ya yang rendah, sehingga emosi amigdalanya tinggi, emosinya tinggi tadi ya, itu juga dampak dari salah satunya. Oke, ini juga andal 50% meninggal. Penyebab kedua adalah pembunuhan, khususnya pembunuhan ini sebetulnya akibat dari permasalahan-permasalahan ya, baik itu dari rumahnya, keluarganya, dan sebagainya, atau bunuh diri ya. Jadi kan permasalahan ada dua ya, externalizing dan internalizing. Kalau eksternal itu dia bunuh orang, kalau dia bunuh diri. Mana yang paling baik? Tidak ada ya, saya sudah sering katakan ini bunuh diri, ini dengan bunuh orang.
Permasalahan-permasalahan ini dari keluarga, kurangnya kasih sayang keluarga, merasa tidak dihargai, tidak ada tempat untuk mengakui dirinya, self esteemnya rendah di keluarga dan sebagainya. Jadi keluarga ini adalah tombak ya, tombak untuk memberikan gelas kasih sayangnya. Apakah dia gelasnya itu pecah? Kalau gelasnya pecah, ini sudah pecah. Kalau gelasnya pecah, pecahan tadi bisa untuk melukai siapa? Melukai diri atau melukai orang lain. Bisa nggak dua-duanya? Bisa aja, habis bunuh orang, bunuh diri, atau kalau bunuh diri lu nggak bisa ya. Intinya sih permasalahan externalizing behavior atau internalizing itu kebanyakan remaja pada si keluarga. Faktor risiko sebagai prediktor masalah kesehatan yang dialami remaja, prediktor itu yang memprediksi ya. Jadi ketika kemiskinan ada, pengasuhan yang tidak efektif ada, orang tua yang mengalami gangguan mental ada, itu cenderung akan memunculkan remaja yang tidak sehat. Maksudnya prediktor itu seperti itu ya. Remaja yang tidak sehat. Jika hal ini ada. Jelas ya, misalkan kemiskinan ya, makan makanannya Indomie, mie instan dan sebagainya, misalkan pengasuhannya tidak efektif itu kekerasan, intinya maladaptif ya. Maladaptif. Contohnya apa? Orang tua yang kekerasan, orang tua yang tidak menghargai, mengabaikan, abuse bahkan kekerasan fisik dan sebagainya. Akan intinya tidak efektif atau maladaptif. Contohnya banyak gitu ya. Bentuk-bentuk maladaptifnya banyak. Nanti akan kita bahas di mata kuliah selanjutnya ya, terkait dengan pengasuhan-pengasuhan maladaptif secara spesifik. Memiliki orang tua yang mengalami gangguan mental, ya. Modal atau aset untuk perkembangan yang sehat. Jadi di psikologi itu, kalau di ekonomi itu modal atau aset itu kan investasi ya. Saya punya modal sekian, semakin banyak modalnya semakin kaya. Itu kalau ekonomi. Tapi kalau di psikologi, semakin banyak modalnya atau semakin asetnya semakin sehat, well-being, itu perbedaannya. Istilahnya sama, modal atau aset. Tapi kalau di ekonomi itu semakin banyak modalnya dia akan semakin kaya orangnya. Tapi kalau di psikologi semakin banyak modal atau aset itu akan semakin sehat well-being-nya, secara mentalnya, sehat mental semakin oke. Kalau orang sehat mental itu bisa kerja, ketemu orang oke, nggak masalah dengan dirinya. Pokoknya orang yang sehat mental ini sebetulnya aset dalam ekonomi ya. Kalau kita kaitkan ya, jadi nggak mungkin orang bisa bekerja kalau sehat mentalnya aja terganggu, misalkan lihat orang aja takut, lihat orang aja misalkan orang lain nggak senang, relasinya buruk dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya aset produktif. Mengembangkan perekonomian, ya gampang aja kita buat orang sehat mental. Oke, apa aja kalau eksternal ada dukungan itu apapun bentuknya, banyak banget dukungan dari pasangan, orang tua, dukungan dari komunitas, itu banyak banget. Pemberdayaan artinya individu itu harus kita berdayakan, jangan didiamkan. Diberi peran ya, diberi tanggung jawab. Habis itu ada peraturan, ada sistem yang menghambat perilaku tertentu. Misalkan dilarang merokok, berarti kan dia menghambat perilaku. Inhibition istilahnya, peraturan tuh inhibition, ada aturan-aturan untuk apa, membatasi perilaku. Jangan terlambat, jangan diharap dan sebagainya. Kalau internal, komitmen diri, nilai-nilai diri, misalkan nilai diri itu kita harus jujur ya. Remaja kita ajarkan jujur dan sebagainya. Identitas yang positif, misalkan NKRI, tapi juga religiusitasnya juga tetap ditanamkan. Jadi antara Pancasila gitu yang saling toleransi, di agama Islam juga kita ajarkan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu Pancasila banget kan ya. Dan kompetensi sosial dan sebagainya. Kita ajarkan bahwa di mata kuliah saya satu poin ini dipelajari dalam 14 pertemuan ya. Namanya pengembangan potensi PYD, sekalian promosi. Jadi alhamdulillah ya itu dibahas detail gitu ya. Jadi remaja itu harusnya bisa positif dengan cara apa aja ya. Dan seperti itu. Kesehatan reproduksi, trendnya perilaku seksual yang progresif. Progresif itu apa? Meningkat ya, cenderung meningkat terus ya. Necking, kissing ya, Anda Google Translate lah ya, Anda tahu lah ya, dan sebagainya, tanpa harus saya jelaskan.
Lalu remaja Amerika melakukan intercourse. Kalian juga tahu lah ya, intercourse itu apa, berhubungan. Bagaimana di Indonesia? Nah, data terbaru itu anaknya banyak yang nikah dini karena married by accident, menikah karena kecelakaan ya, anak nikah dini, tapi orang tuanya banyak yang cerai. Ini akibat dari pandemi. Itu kenapa Pak Nadiem ingin banget sekolah itu segera dibuka, karena Menteri Sosialnya melaporkan data semakin mengerikan, begitu ya, akibat dari pembelajaran jarak jauh. Tetapi Menteri Kesehatannya juga tidak terima kalau nanti rumah sakit penuh, banyak yang meninggal kan, jadi kita itu dilema. Nah, apalagi di UII ini, bagaimana UII ini kebetulan hanya berjarak 500 meter itu tiba-tiba ada lonjakan kasus ya, hampir sekitar 60 warga klaster halal bihalal. Aduh, masyarakatnya kita tidak bisa kalau Anda masuk kuliah sih mungkin bisa ya, tapi setelah Anda lepas dari kelas itu Anda berkumpul, hang out di coffee shop, di working space dan sebagainya, itu yang tidak bisa kita kontrol, dan mengantri di gazebo, mengantri makanan dan sebagainya, itu yang mungkin UI sedang memikirkan ya bagaimana caranya mengendalikan, karena nanti otomatis ketika kalian datang makanan-makanan akan buka sebanyak-banyaknya untuk melayani kalian ya, yang di pinggir-pinggir jalan tuh, resto-resto dan semuanya, dan itu yang perlu dipikirkan banyak pihak ya, bukan hanya UI saja, bagaimana sistem controllingnya di kos-kosan dan sebagainya, masihkah menerima tamu dan sebagainya dan sebagainya. Karena ini kaitannya antara Menteri Sosial ya, anak banyak permasalahan sosialnya banyak bermasalah, sosial kasusnya tinggi, berdebat sama menteri ya. Intinya pemerintah kita kita doakan ya, semoga ada hal yang lebih baik. Sinovac Research ini seks bebas ya, nih datanya ya. STD, sexually transmitted disease, ini penyakit seksual yang bisa ditransmisikan atau ditularkan ya, ditularkan disease penyakit seksual. STD adalah penyakit yang ditularkan oleh hubungan kontak seksual jenisnya. Jadi penyakit-penyakit yang bisa menular apa aja? Nah, AIDS dan chlamydia. Tahu ya, AIDS itu kan virus ya. Apakah sudah ada obatnya? Saya tidak mengikuti ya. Saya tidak mengikuti berita itu. Dan chlamydia itu bakteri. Kalau bakteri itu bisa dengan antibiotik. Bedanya itu sih. Ini memang ada antivirus, tetapi efektivitasnya berbeda sama antibiotik yang saya pahami seperti itu. Jadi kalau antivirus kayak virus corona itu antivirusnya lebih baik berupa vaksin. Karena antivirus efektivitasnya rendah gitu dibanding vaksin yang menciptakan kekebalan antibodi dalam tubuh untuk menyerang virus yang baru dan sebagainya. Oke ya. Gonorrhea ini penyakit kelamin karena bakteri tumbuh di organ reproduksi ya, ketika buang air kecil panas. Sifilis oleh bakteri, gatal-gatal di kulit kemudian hilang. Herpes oleh virus. Dan penyakit-penyakit ini sayangnya ketika terjadi itu mengakibatkan janin bermasalah, atau virus ini dapat dikatakan teratogen ya. Teratogen paham ya, yang mengakibatkan janin bermasalah dan tumbuh kembangnya bermasalah, yang mengakibatkan janin itu akan menjadi anak-anak berkebutuhan khusus ya, ABK. Artinya apa? Artinya fungsi keimanan pasangan suami istri itu tidak boleh kalau ini berbicara pada remaja ya, ketika dia berhubungan ternyata dapat penyakit ini ya, ternyata nanti anaknya cenderung bermasalah misalkan. Kalau sudah menikah pun yang mudah-mudahan diberikan keimanan gitu ya, pasangan suami istri tidak jajan di luar dan sebagainya, tidak selingkuh ya. Ya karena penyakit-penyakit ini akibat dari penyakit menular. Jadi kalau pasangan suami istri harapannya kan sehat ya, makanya sebelum habis menikah tuh terkadang gini, kita tuh happy ya, menikah, wah getting married is you ya. Menikah habis itu tekdung punya anak. Nah ternyata edukasi sebelum menikah harusnya, jadi sebelum pra menikah harusnya diedukasi, harus vaksin apa aja. Nah, supaya tadi ternyata menikah udah ada bawaan, si suaminya ada bawaan, nah terus ada permasalahan, ternyata baru ketahuan suaminya bermasalah. Nah itu di Indonesia masih lemah ya, screening awal pranikah itu menjadi lemah. Kalau di negara tetangga kita
saya baca itu sudah ada vaksin untuk pasutri sebelum menikah, itu ada. Jadi syaratnya di KUA, dicekatnya di KUA. Jadi di KUA ini harus screening tes ini baru nanti boleh di puskesmas sebelum ke KUA. Nah, kalau di puskesmas kita tuh malah lucu gitu. Jadi kadang saya ya betul-betul ya ternyata negara kita mungkin karena dana ya, sehingga vaksin untuk yang dia wajibkan di puskesmas sebelum menikah itu ya, artinya kalau hal itu belum terjadi ya kita bisa mendapatkan ilmu, mudah-mudahan kita bisa vaksin sendiri atau memeriksakan paling tidak apakah suami atau istri pasangan itu ada penyakit-penyakit seperti ini gitu ya. Karena ini sangat menjadi teratogen ya. Karena meskipun direproduksi itu akan masuk ke dalam ya, bukan berarti terus kalau direproduksi terus nanti tidak berpengaruh ke janin, bukan seperti itu ya, karena reproduksinya adalah sumbernya awalnya dari virus tersebut. Nah, kalau sumbernya aja udah bermasalah, apalagi nanti yang keluarnya isinya tuh ya. Penyalahgunaan obat, alkohol, merokok, painkillers ini anti nyeri ya, anti nyeri. Jadi kalau ada obat anti nyeri namanya dan sebagainya. Anak remaja biasanya menggunakan obat-obatan itu untuk apa sih? Untuk bisa berenergi. Karena dia tuh lemes. Lemes kenapa? Ya lemes karena psikologisnya, tidak semangat, tidak berani, tidak semangat, tidak berani, sehingga kalau minum obat-obatan ini merasa energi wow meningkat gitu ya, menjadi pemberani ya. Jadi nanti kalau Anda tertarik magang ya, besok di kuliah magang saya ada kenalan gitu ya, itu rehabilitasi mungkin Anda nanti ya tergantung minat Anda ya. Nah, rehabilitasi ini memang mempelajari psikologis ya remaja-remaja yang menggunakan obat-obatan. Gangguan makan di sini obesitas ya. Terapi perilaku, diajari perilaku ya, diet seimbang, olahraga. Anoreksia nervosa ini gangguan makan, tak kenal lelah menjadi kurus, melalui kelaparan dan kekurangan dapat menyebabkan kematian gitu ya. Kehilangan berat badan, jadi body image-nya sangat bermasalah ya. Orang lain menganggap 30 itu udah kekurusan, bagi dia belum. Bagi dia 20 kilo itu yang sudah ideal tuh. Ada persepsi, sebetulnya ada persepsi yang distorsi kognitif ya, istilahnya distorsi kognitif. Jadi distorsi kognitif itu orang lain itu menganggap itu udah oke. Tapi karena adanya distorsi kognitif, harusnya 1 tambah 1 itu kan 2. Kalau distorsi kognitif itu 1 tambah 1 itu 0. Nah, kan ada perbedaan ya, yang seharusnya dengan itulah namanya distorsi kognitif. Ada informasi yang terdistorsi, ada yang terkurangi gitu ya informasinya. Di kognitifnya tuh sudah distorsi kognitif gitu ya. Enggak, bagiku tuh enggak seperti itu gitu. Jadi susah. Jadi harus secara terapi kognitif ya, secara dialog dan juga perilaku. Dapat menyebabkan kematian, karakteristik utamanya kehilangan berat badan 85% ya dari berat normal, ngeri sampai kurus banget, kering kerontang. Kalau Anda nanti melihat Google anoreksia nervosa itu orangnya sangat balung kulit ya, memiliki ketakutan terhadap penambahan berat badan, mengalami distorsi ya tadi ya, ternyata sudah dijelaskan di sini. Remaja putri tidak dapat memenuhi harapan yang tinggi, dipengaruhi oleh industri fashion dan media. Jadi ada ekspektasi yang berlebihan. Jadi kalau nggak mau stres itu tinggal apa? Turunkan saja ekspektasi atau tuntutannya diturunkan. Ya. Oh saya harus ini, saya harus. Kok depresi nih, kalau udah stres ya udah deh kita turunkan standar-standar yang terlalu berlebih tadi. Mungkin kita belum siap atau sumber dayanya belum oke. Bulimia, nah kalau bulimia itu sampai dimuntahkan. Ya, bagaimana caranya? Dengan disogok-sogok biasanya ya. Mulutnya pakai tisu, pakai sapu tangan disogok-sogok atau digunakan obat pencahar supaya apa yang dia makan biasanya makannya itu, nah ini biasanya itu istilahnya itu dia istilahnya saya lupa istilahnya itu party makanan gitu ya. Jadi dia tuh makanannya itu berlebih habis itu dibuang. Jadi dia hanya ini lambung ya, ini mulut dia tuh hanya masuk sini kalau bisa sebentar aja, kalau nggak keluar lewat muntah atau nggak dikeluarkan. Jadi makannya tapi banyak, tapi
makannya pun dengan sembunyi-sembunyi ya. Nah, ini perbedaannya antara obesitas dengan bulimia. Kalau bulimia ini harusnya makannya itu dia dengan sembunyi-sembunyi ngumpet ya. Ada istilah itu saya lupa. Lalu dia harus keluar lewat atas atau lewat jalan bawah, dimuntahkan atau lewat obat pencahat. Jadi lambungnya kalau bisa kosong lagi ya. Dimulai sekitar 70% akhirnya sembuh ya di sini. Ini gangguan-gangguan nanti akan kita pelajari di mata kuliah selanjutnya ya, terkait gangguan-gangguan abnormalitasnya. Perkembangan kognitifnya bagaimana? Tahap operasional formal ya, sudah formal. Kalau SD operasional konkret ya, kalau SD kan konkret, operasional tuh SD. Kalau ini lebih mampu berpikir abstrak. Kalau yang konkret itu SD ya kan? Verbal problem solving, contohnya ini A sama dengan B, maka A sama dengan C ya. Thinking about thought, metacognition. Contohnya saya mulai berpikir tentang mengapa saya berpikir tentang apa yang saya pikirkan. Atau bagaimana caranya mengerjakan, bagaimana cara, itu kan berpikir, bagaimana cara mengerjakan soal ujian supaya tepat waktu. Nah, mengerjakan soal sudah berpikir, ini berpikir lagi, berarti meta. Meta itu di atasnya. Ini berpikir. Jadi kalau sudah di atasnya namanya meta, kognisi. Ya. Meta itu di atasnya. Meta itu satu layer di atasnya, ya, meta. Banyak istilah yang menggunakan meta analisis, meta kognisi, meta dan sebagainya. Ya. Perkembangan kognitif remaja lebih mampu berpikir idealistik. Idealistik terkait apa? Karakteristik ideal mengenai diri sendiri maupun orang lain. Idealnya itu kenapa remaja itu banyak berdebat sama orang tuanya ya, dampak dari seperti ini. Contohnya sering berdebat pada orang tuanya karena sering menganggap orang tuanya salah gitu ya. Karena cara berpikirnya berbeda Mbak Mema. Kalau sudah orang tua itu berpikir kognitifnya itu sudah fleksibel. Mana yang bisa kita lakukan lebih dulu, yang lebih banyak manfaat. Tahapannya sudah bukan ideal kalau orang tua sudah fleksibel nih ortunya. Jadi cara berpikiran yang berbeda ini akan sering mengalami konflik ya. Jadi idealnya menurutku tuh ya seperti ini, itu ideal banget, dia sesuai dengan aturan gitu. Lalu fantasi flag ini berpikir imajinasi ya. Lebih logis itu apa? Kausalitas ya, sebab akibat. Jadi kalau si A kamu begini karena begini, kamu begitu karena begitu ya, kausalitas sebab akibat. Lalu remaja telah mampu berpikir seperti ilmuwan, hypothetical deductive reasoning. Jadi hypothetical itu punya jawaban sementara. Jawaban sementara, deductive reasoning. Deduktif ini penjelasan di awal. Deduktif. Contohnya gimana? Contohnya orang tua sering berantem, dia akan memprediksi orang tua itu akan cerai. Ya, contohnya. Jadi dia sudah bisa memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan data-data. Jadi hypothetical deductive reasoning itu berdasar data-data ya. Berdasar data-data. Orang tuaku bisa bercerai nih nantinya jika sering konflik seperti ini terus misalkan. Atau aku sepertinya akan rusak diriku kalau orang tuaku rusak juga misalkan. Dia sudah bisa memprediksi gitu ya. Hypothetical deductive reasoning. Karena apa? Alasan-alasan itu. Jadi reasoning itulah data-data ya. Artinya penjelasan-penjelasannya itu sudah ada sehingga dia bisa memunculkan jawaban sementara meskipun ada terkadang jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan remaja. Oh ternyata kok orang tuh nggak cerai-cerai ya, bisa jadi kan nggak jadi cerai kalau rajin berantem bukan berarti harus cerai, tapi anak remaja itu sudah bisa, itu yang mengakibatkan remaja itu terkadang menyimpulkan itu cepat-cepat gitu ya, penyimpulannya terlalu cepat, kadang seperti itu. Berpikir cepat ya, tadi terkait dengan amigdalanya, emosinya tinggi ya, amigdala tinggi, prefrontal cortexnya rendah dan sebagainya, sehingga cepat menyimpulkan sesuatu ya akibatnya. Hypothetical deductive reasoning itu di awal telah ada jawaban sementaranya gitu ya, bisa dipahami ya.
Contohnya tadi misalkan orang tua sering berantem, dia dapat menyimpulkan secara hypothetical deductive reasoning-nya dia tuh akan cerai misalkan. Sehingga anak remaja itu cenderung lebih stres duluan gitu. Meskipun bisa jadi jawabannya salah, hipotesisnya salah. Hipotetik itu kan jawaban sementara. Jadi jawaban menurut dia itu salah, bisa jadi gitu. Tapi terkadang remaja seperti itu ya, sering menyimpulkan tuh cepat-cepat gitu. Misalkan pasangan gitu ya sama pacarnya lawan jenis, ini kok kayaknya dia nggak suka deh sama aku, misalkan dia nih kayaknya merendahkan aku hanya dari tatapan yang sinis itu satu kali gitu ya. Nah, seperti itu, menyimpulkannya cepat banget dan sebagainya. Jadi cenderung lebih depresi macam-macam karena tadi struktur otaknya juga mendukung hal tersebut ya. Kognisi sosial remaja bagaimana? Kognisi sosial tahu kan ya bagaimana mengevaluasi kondisi-kondisinya dari sosial supaya dia mampu berperilaku adaptif ya kan. Remaja akan menggunakan pikirannya untuk melihat apa sosialnya agar berperilaku adaptif, agar perilakunya itu sesuai. Remaja menggunakan pikiran. Bagaimana remaja mengkonsepsi, berpikir, ya itu kan kognisi. Terus apa yang difikirkan, apa yang dilihat dunia sosialnya, gitu ya. Dan bagaimana mereka berpikir mengenai mereka sendiri dan orang lain, dan bagaimana sosial itu melihat dirinya, gitu ya. Nah, contohnya perilakunya adalah egocentrism. Ini fokus pada diri ya kan, ego. Bahasa awam itu egois, itu kan egocentrism. Perspective taking itu sudut pandangnya luas atau enggak, hanya dari sudut pandang dirinya atau bisa memikirkan dari sudut pandang berbagai pihak, sudut pandang ya. Implicit personality theory. Nah, itu terkait dengan teori-teori personality yang implisit gitu ya, yang tidak tereksplisitkan. Tapi Anda harus banyak ini ya. Oke. Definisi adolescent egocentrism. Kegagalan membedakan antara sudut pandang dirinya dan sudut pandang orang lain, ya definisinya. Jadi antara orang lain ini dengan dirinya ini ada gagal. Jadi tidak ketemu. Orang lain memiliki keyakinan bahwa seperti dirinya. Jadi si remaja ini, aku nih suka K-pop gitu ya. Pasti dong Bu Fitri juga suka K-pop gitu ya. Remaja akan memikirkan gitu, misalkan Anda ya remaja akhir memikirkan Anda suka K-pop, keyakinan dirinya itu ternyata akan melahirkan orang lain itu juga suka K-pop deh kayaknya. Orang lain akan memakan ketertarikan yang sama dan keyakinan bahwa mereka merupakan pribadi yang unik. Itu contohnya ya, dan keyakinan bahwa mereka merupakan pribadi yang unik itu misalkan gini contohnya ya. Aku ini sangat spesial, pakai telur gitu ya. Aku ini sangat spesial. Contohnya kalau lagi depresi, si remaja ini merasa dirinya yang paling tidak beruntung di dunia ini ya. Kalau sedang ada masalah seakan-akan dia merasa yang sangat bermasalah gitu ya. Kamu sih belum ngerasain dan sebagainya itu ya, biasanya kata-katanya seperti itu. Atau kan beda, dirimu kan beda. Nah, kan beda diriku dengan dirimu ya. Memang beda, tapi ya nggak beda-beda amat gitu ya. Semua orang punya ujian gitu ya, misalkan sesederhana itu. Tapi remaja ini sedang di negeri dongeng ya, fable-nya lagi tinggi di negeri dongeng. Dia seakan-akan raja dan putri. Kalau lagi bermasalah, delesep banget. Kalau lagi seneng banget gitu ya, karena dia beda sama orang lain ya. Dan terjadinya meningkatkan kesadaran diri remaja. William Love, egocentrisme tidak hanya berlaku pada remaja, tapi berlaku untuk setiap tahap perkembangan. Artinya, egosentrisme itu tuh punya karakteristik di masing-masing perkembangan, namun bentuknya berbeda. Misalkan ada yang namanya egosentrisme parenting, egosentrisme spouse, pasangan, misal pasangan suami istri yang egosentrisme terkait parenting yang memfokuskan pada kepuasan dari segi parentnya, dari segi orang tuanya. Tetapi bentuk-bentuknya yang berbeda, ya, bentuk-bentuk yang berbeda. Meskipun egosentrisme itu akan selalu ada bentuknya. Itu menurut siapa? William Love, gitu ya. Kalau menurut level seperti ini,
Menurut Piaget seperti ini, kalian harus buat diagramnya ya supaya lebih enak. Adolescent menurut Piaget, menurut Piaget, menurut Love dan sebagainya. Nah, adolescent egocentrism, imaginary audience, dan personal fable terbagi menjadi dua tipe social thinking menurut David Naken. Manifestasi itu apa? Perwujudannya, munculnya dalam bentuk apa? Perwujudan atau munculnya dalam bentuk apa sih? Gitu ya. Manifestasi munculnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pseudo. Ini banyak pseudo stupidity dan apparent hypocrisy. Nah, ini kita lihat ya. Menurut siapa? David Elkin. Apa? Social thinking terkait egocentrism. Kita lihat imaginary audience. Pemahaman remaja bahwa semua orang ya imaginary, hayalan ya. Audience itu siapa? Penonton. Ya. Pemahaman remaja bahwa semua orang memperhatikan dirinya. Yang diperhatikan penampilan sama perilaku. Cara berpikir yang melibatkan perilaku mencari perhatian di sini. Cara berpikir yang melibatkan perilaku mencari perhatian. Jadi merasa dirinya berada di panggung atau di catwalk, gitu ya, red carpet ya. Red carpet. Seperti ini ya, seakan-akan banyak yang melihat. Meskipun ada yang melihat, tapi tidak semua misalkan. Efek dari imaginary audience apa? Keinginan untuk mendapatkan privacy, merasa malu, sering mengkritik diri sekaligus mengagumi diri sendiri. Fokusnya masih ke diri ya. Fokusnya ke, namanya juga egocentrism ya, bentuk-bentuknya tadi. Jadi imaginary audience tahu ya, ketika dia jalan, dia akan seperti di red carpet ya, di catwalk, dan sebagainya, seakan-akan semua orang melihat. Ya. Kenyataannya, ya ada yang melihat, tapi tidak semua juga. Kalau personal fable, di sini dari kata personal, diri, itu di sini, fable itu dongeng, kan ya. Jadi Anda bayangkan remaja itu sedang hidup di negeri dongeng yang enak-enak gitu ya, atau yang dilayani, serba dilayani. Seperti orang kalau lihat di negeri dongeng itu apapun bisa tercipta, tinggal klik ya, tinggal celing gitu ya, ada keajaiban dan sebagainya. Nah, perasaan seperti itu di negeri dongeng gitu ya. Perasaan dan keyakinan diri remaja yang berlebihan adalah mereka berbeda dan unik, seperti ratu dan raja gitu ya. Dia itu berbeda sama yang lain. Mereka sakti mandraguna. Sakti mandraguna akibatnya ya tadi ya, karena lagi di negeri dongeng, fable. Kalau dia kecelakaan, nanti paling juga cepat sembuh. Nggak usah pakai masker deh, aku nanti juga, kan aku kuat, ya kuat, beda sama yang lain gitu ya. Nggak usah pakai masker lah, gitu contohnya. Masker kan nanti kalau kena juga cepat sembuh, misalkan. Jadi seakan-akan sakti mandraguna, mereka spesial, mereka makhluk yang berbeda dengan makhluk lainnya. Jadi keyakinannya sangat spesifik, unik gitu ya. Dampak personal fable, remaja merasa tidak ada seorang pun yang mampu memahami perasaan mereka. Tadi ya contohnya, ketika depresi, dirinya paling depresi, lalu mending saya bunuh diri aja deh, nggak ada orang yang memahami. Kenapa sih remaja cenderung bunuh diri gitu ya? Ya, personal fable gitu ya. Intensitas personal fable menurun saat remaja mulai mengembangkan persahabatan. Jadi persahabatan ini fungsinya untuk apa? Validasi diri. Belajar bahwa manusia memiliki karakter yang sama. Oh, misalkan aku sedih. Terus sahabatnya, ini temennya ya, temennya bilang, aku juga pernah sedih gitu ya. Jadi ketika pertemanan ini fungsinya untuk memvalidasi bahwa kamu sedih, temennya juga bisa sedih. Ya. Sehingga dia akan memahami, oh ternyata orang, misalkan curhat masalah orang tua, ya orang tua ini adalah orang tua yang abuse. Temennya ini akan berusaha mengimbangi pikirannya gitu ya, supaya tidak se-ekstrim apa yang dipikirkan. Fungsinya untuk menjadi validasi, pembanding gitu ya, dan sebagainya. Pseudo stupidity, pseudo itu bukan asli, pseudo itu ya, apa,
Kalau di terapi psikologi itu pseudo itu bentuknya seperti ini. Misalkan kita kasih obat sama tepung. Ini obat asli, ini tepung. Ini kita kontrol eksperimen ya. Ini kelompok kontrol, ini kelompok ini kelompok kontrol, ini eksperimen. Ternyata yang makan tepung ini juga merasa sehat gitu ya. Padahal isi obatnya itu cuma tepung, bukan obat asli gitu ya. Kita bentuk persis seperti pil-pil obat, tapi isinya tepung. Nah, pseudo ini itu yang tepung tadi ya, tidak asli. Biasanya sih istilah-istilah di akademis. Stupidity bodoh, definisi pola pikir yang mencari berbagai macam kemungkinan yang berbeda dari yang biasanya. Berbagai macam kemungkinan. Ya, ada alternatif. Pola pikir yang mencari motif yang kompleks dari perilaku sederhana. Sukanya melebih-lebihkan. Overthinking. Meskipun overthinking itu Allah ciptakan ya untuk berpikir divergen, menyebar ya. Berpikir divergen itu kan, coba Anda kalau punya masalah, biasanya kan kita fokus ke satu masalah ya. Ini masalahnya. Tapi terkadang setelah kita ada masalah, ini kan tadi konvergen. Konvergen itu kan cara berpikir yang fokus. Oke, masalahku ini. Tapi kalau berpikir divergen, setelah kita punya masalah, terkadang alternatif itu muncul. Kayaknya aku harus seperti apa ya? Nah, seperti itu. Kedua pikiran ini, baik konvergen maupun divergen, itu adalah template cara berpikir manusia. Gitu ya. Kadang konvergen diperlukan, misalkan ini penyebab 1, ini penyebab 2, sehingga akan muncul masalah 1. Atau dari masalah 1 muncul solusi 1, solusi 2, hingga solusi 5. Plan A, plan B. Jadi antara konvergen sama divergen itu bagus mana? Semua diperlukan pada saat-saat yang sesuai. Nah, namun terkadang pseudo stupidity ini mencari motif ini sebetulnya bisa disederhanakan, tapi dia mencari-cari itu ya, mencari-cari yang lebih kompleks. Nah, dan pseudo ini seakan-akan mengilmiahkan secara berlebihan situasi yang tidak penting. Ini sangat menarik gitu ya. Ya, kenapa? Karena tadi dia sangat idealis ya, cara berpikir dia sangat idealis ya. Namun dia juga personal fable. Jadi seakan-akan tidak ada jalan yang lebih pragmatis, tidak ada jalan yang lebih sesuai konteks misalkan. Ya, pragmatis itu pokoknya begini, pokoknya begitu, pokoknya. Karena idealnya begini. Tapi kan dia berpikir unik. Jangan lupa ya, dia punya cara berpikir unik. Jadi sebetulnya stupidity itu akibat saja gitu ya dari berpikir mereka yang secara ideal, personal fable. Jadi memang cenderung mengilmiahkan karena dia ingin unik sebetulnya. Ya, dia kan ingin unik kan, di fable tadi kan ingin unik ya kan? Yang di sini tadi. Ketika dia ingin unik ya pseudo stupidity ini adalah perwujudan. Tadi kan kita lihat bahwa di sini tadi ya di slide ini ya. Nah, jangan lupa manifestasi pseudo sama apparent ini adalah muncul dari akibat ini gitu ya. Bisa dipahami ya? Ada imaginary obedience, personal fable itu memunculkan ini. Jadi ini dulu yang muncul, manifestasinya apa? Ini sama ini. Jadi dua hal ini jangan Anda lepaskan. Jadi social thinkingnya imaginary obedience sama personal fable, bahwa dia tuh ingin unik, berbeda. Dia juga seakan-akan orang fokus pada dirinya. Sehingga hal itu akan memunculkan apa? Perilaku yang mengilmiahkan, biar dianggap pinter, biar dianggap dia itu berbeda dan sebagainya. Jadi jangan lupa ya, konsep ini memang ini manifestasinya. Pseudo itu memang muncul karena hal sebelumnya. Nah, dan dia mengilmiahkan. Kita tahu ya, misalkan remaja tahunya itu baru hal sedikit, tapi dari yang tahu sedikit tadi dia ingin dilebih-lebihkan begitu ya. Sehingga biasanya kalau ngomong dengan orang dewasanya akan senyum-senyum itu ya. Karena orang dewasa pernah menjadi remaja, ya kan? Ya, biasanya seperti itu. Menjadi konflik dengan orang tua ya karena hal-hal seperti ini ya. Konsekuensi remaja sering terlihat bodoh karena mereka tuh sebenarnya ingin terlihat cerdas gitu ya. Paham ya maksudnya? Jadi itu pseudo itu ya hampir terlihat bodoh, tapi sebetulnya mereka tuh cerdas.
Ya, karena tadi dilebih-lebihkan tadi loh, Sam, yang sebenarnya bisa disederhanakan, tapi dia overthinking dan sebagainya. Apparent hypocrisy, apparent ini tampak, hypocrisy ini munafik. Munafik itu tidak seia sekata, tidak seia taunya. Dia tahu perilakunya, dia tahu aturannya seperti itu, tapi kok tidak berperilaku seperti itu, gitu ya. Coba kita lihat proses berpikir di mana remaja merasa tidak perlu mentaati aturan yang sama dengan yang ditaati masyarakat, misalkan masker dan sebagainya, social distance dan sebagainya. Penyebabnya karena personal fable dan pemahaman konsep abstrak yang belum komprehensif. Meskipun sudah berpikir abstrak tapi belum komprehensif gitu ya. Belum menguasai kemampuan untuk mengaplikasikan pada konteks ya. Karena remaja itu taunya ya 1 + 1 itu harus 2. Dia tidak melihat bahwa kalau virus itu 1 + 1 bisa jadi sama dengan 10 karena persebarannya konteksnya itu tidak diperhatikan di era dia wabah. Kan aku hanya ketemu 1 orang gitu ya. Nanti paling aku sendiri yang kena. Dia tidak menyadari bahwa ketika dia pulang ke rumah dia bisa menyebarkan ke semua orang. Misalkan konteksnya remaja ini hanya tahu konsep aturannya ya, tapi tidak mengetahui konteksnya. Konteksnya misalkan memang betul, tapi ini sedang wabah, sehingga bahayanya itu bisa berkali-kali lipat, begitu ya. Dan personal fable itu ya merasa dirinya unik, ya, yang dianggap berbeda. Orang pakai masker, saya enggak dong, atau mencari masker dengan bentuk yang unik gitu ya, tetap yang stylish pokoknya, meskipun terkadang tidak sesuai. Nah itu contoh juga ya. Menggunakan helm, aku nggak mau helmnya sama orang lain, aku pengen helm yang aku banget. Nah seperti itu remaja ya. Jadi seperti itu. Jika sama-sama orang lain gimana? Bukan remaja itu harus beda. Meskipun sama-sama gengnya, jadi dia punya geng itu untuk menunjukkan eksistensi. Geng itu kan sama ya, geng itu cenderung sama. Tapi kan geng ini berbeda dengan yang lainnya. Nah, jadilah namanya geng JZZ, geng NY itu ya, memberi nama masing-masing karena dia ingin unik ya dan sebagainya. Perspektif taking, kemampuan berasumsi terhadap cara pandang orang lain ya, sekaligus memahami pikiran dan perasaan orang lain. Intinya tentang orang lain kan ya, sudut pandang. Memposisikan dirinya pada diri orang lain ya. Itu bagaimana sih pada remaja? Kita lihat. Tahap perspektif taking, oke, kita lihat dari usia-usianya. Usia 3 sampai 6 tahap 0 ya. Anak ini tahun ya, ini years. Ini tahun ya. Anak memahami dirinya berbeda, tetapi dia belum bisa mampu membedakan perasaan orang lain dengan pikiran dan perasaan dirinya. Dia tahu bahwa kakaknya itu berbeda dengan dia, tapi dia masih menganggap itu sama perasaannya, gitu ya. Belum bisa membedakan. Tahap 1, 6-8, anak sudah menyadari orang lain memiliki perspektif yang berbeda. Ada setuju dan tidak, itu dia sudah, oh dia setuju, oh saya tidak, dan sebagainya. Dia sudah bisa mulai menyadari. 8-10, anak memahami setiap orang mampu memahami perspektif orang lain, dan perspektif tersebut mempengaruhi interaksi seseorang dengan orang lain. Jadi, ketika perspektifnya itu berbeda, dia mampu mempengaruhi interaksi. Ini kata kuncinya, dapat mempengaruhi interaksi. Bukan hanya paham, orang lain sudah memiliki perspektif, namun sudah sampai hal tersebut, dia sudah mampu hal tersebut akan mempengaruhi interaksi. Misalkan, orang tua ya, ibu dan ayah, kok sering berkonflik sih, anak ini sudah bisa memahami bahwa ayahku itu begini, ibuku begini, dan itu akan mempengaruhi interaksi mereka. Ya, misalkan seperti itu. 10-12, tingkat remaja ya, sudah masuk remaja nih, dapat menggunakan kemampuannya melihat perspektif orang lain untuk menjalin hubungan yang mutualisme. Ya. Jadi bargaining position, dinegosiasi supaya win-win. Bargaining, nego, supaya apa? Win-win, menang semuanya. Win-win solution itu gimana sih? Kamu oke, saya juga oke, gitu ya. Harapannya seperti itu. Mutualisme itu tidak jonjeng sebelah gitu ya. Remaja yang dapat menjadi orang ketiga dapat melihat perspektif dua orang yang sedang berinteraksi. Dia juga paham bahwa
remaja yang dapat menjadi orang ketiga gitu ya. Jadi bystander atau moderator, mediator, perantara ya. Ini orang satu, ini orang dua, ini penengah. Jadi dapat melihat perspektif ke sini, dapat melihat perspektif ke sini gitu ya. Ini jika remaja menjadi moderator atau mediator, penengah nih ya, dia bisa melihat perspektif yang berbeda. Ya. Misalnya ada orang tua yang bertikai, dia menjadi penengah. Tahap 12 sampai 15 remaja memahami posisi, peran, pengalaman orang lain di kelompoknya. Oke ya. Oke, teman-teman, karena sudah selesai, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan, kah? Terkait dengan remaja? Ada yang ditanyakan terkait dengan kognitif, fisik kognitif remaja, teman-teman? Personal fable. Coba saya tebak-tebakin ya. Siap? Menstruasi itu karakteristik primer atau sekunder? Primer, Bu. Kalau minarki, kalau spermahi, primer atau sekunder? Primer. Pertumbuhan payudara dulu atau menarki dulu? Menarki dulu. Pinter-pinter. Oke, saya lanjutkan lagi pertanyaannya. Pola pikir yang mengilmiahkan secara berlebihan tadi, itu istilahnya apparent hypocrisy atau pseudo stupidity. Oke, pinter. Pinter-pinter ya. Melihat orang lain seakan-akan melihat dirinya, itu imagery audience atau personal fable? Imagery audience. Tidak menggunakan masker karena dirinya kuat, itu contoh dari pseudo atau personal fable? Personal fable. Iya, personal fable ya. Tidak usah menggunakan masker karena dirinya itu kuat. Dirinya kuat itu adalah immortal. Immortal bentuk dari dirinya unik, berbeda dengan orang lain yang kalau nggak pakai masker tertular. Dia kan nggak. Berarti personal fable. Lanjut. Bu, saya mau nanya boleh nggak? Boleh, silakan, Mas. Kenapa ya, Bu, untuk seseorang atau enggak kasusnya ini adalah seorang anak, itu tuh kenapa proses mereka masuk pubertas sama berakhirnya tuh beda-beda, Bu? Kayak nggak fix pada satu umur gitu. Tadi sudah kita ada 4 apa aja faktor? Herediter, kesehatan, berat badan lemak, apalagi satunya? Hormon. Betul. Gitu, Mas. Bisa dipahami ya? Coba gini, saya punya kasus temannya anak saya, itu anak usia 4 tahun itu sudah menstruasi karena menurutnya ya, itu sering makan kulit ayam. Suka banget ya. Kulit ayam tempat tumpuan lemak. Sepakat ya, kulit ayam. Ternyata dampaknya ke situ. Langsung deh saya catat baik-baik ke dalam diri saya. Oh, kalau bisa kalau punya anak perempuan ya biasa aja makannya ayam. Jangan terlalu cepet-cepet, jangan terlalu banyak makan kulit ayam. Salah satu bentuk lemak, ya. Begitu, Mas. Saya punya tuh kasus nyata seperti itu ya. Suka banget kulit ayam digoreng kriuk gitu ya. Bisa dipahami, Mas Muhammad Farhan? Baik, terima kasih, Bu. Yang tanya siapa tadi ya? Oh, bener ya, Mas Farhan ya. Ada Mbak Risa. Bu ingin tanya, apparent hypocrisy itu apakah aturan yang dimaksud hanya aturan dibuat atau terhadap? Oke, aturan itu aturan apapun, Mbak. Jadi aturan yang bersifat umum sebetulnya, bukan aturan geng ya. Kalau komunitas itu bukan, berarti remaja itu kan cenderung punya komunitas geng ya. Saya punya teman psikolog itu berhasil
menciptakan geng yang sukanya bunuh-bunuhan di Jogja itu di SMA 3 Maret ya. Kalian cari 3 Maret itu ya. Itu beritanya banyak-banyak yang mengerikan. Tapi sekarang alhamdulillah sekolah tersebut sudah lebih stabil. Dibersamai psikolog remaja. Kebetulan itu kawan saya, alhamdulillah. Saya ingin minta diceritakan kan. Jadi komunitas yang buat aturan itu cenderung akan ditaati, tetapi biasanya aturan yang dibuat geng tersebut berbeda dari aturan norma yang bersifat di masyarakat. Biasanya seperti itu ya. Jadi bukan aturan yang spesifik, tapi aturan yang bersifat mengikat secara umum. Contohnya di saat prokes harus seperti apa, dia buat peraturan yang berbeda untuk komunitasnya. Karena remaja itu cenderung ingin punya fabel, berbentuk kerajaan kan. Kalau dongeng itu kan ada kerajaan, semua serba mudah, bahkan punya nyawa lebih dari 10 dan sebagainya. Anda bayangkan remaja itu seperti itu ya. Jadi kerajaannya itu seperti apa? Dampaknya punya kerajaan itu kan dia punya komunitas ya. Punya komunitas. Ada yang dituankan dan sebagainya dan sebagainya. Dan kerajaan itu akan menyerang kerajaan lainnya jika itu bertolak belakang. Ya kan seperti tawuran. Itu kan karena singgungan antara fabel 1 sama fabel 2 kan sebetulnya. Dongeng 1 sama dongeng 2 masing-masing punya aturan masing-masingnya. Gitu ya, Mbak Erisa. Oke. Direct message ini kebetulan ya. Oke, ada lagi? Tidak? Ya, alhamdulillah jika tidak. Jadi teman-teman, saran saya, kalian punya satu apapun ya bentuknya, mind map itu intinya nanti Anda nanti waktu ujian skripsi itu masih ada bukunya, syukur-syukur berbentuk buku gitu ya. Buku, kalau loose leaf itu segera dijilid macam-macam ya, mekanismenya terserah seperti apa, tapi mudah-mudahan nanti akan ada, sehingga nanti kalau dosen skripsi bimbingan Anda, Mbak ceritakan dong karakteristik remaja, Anda tuh sudah punya gitu ya, bukan slide-nya tapi catatan ringkas-ringkasnya tadi ya sudah dirangkum. Jadi saya itu lebih senang belajar tuh dengan cara merangkum, karena kalau masih berbentuk narasi itu biasanya lebih tidak menyenangkan ya. Karena kalau sudah dirangkum kita hanya belajar bagan-bagannya gitu ya, kata kuncinya. Kalau meningkatkan tanda panah atas, menurunkan tanda bawah, gunakan simbol-simbol yang Anda familiar ya strateginya. Jadi harapan seperti itu. Oke, saya berikan pertanyaan lagi aja deh. 2 lagi atau 3 lagi ya. Perkembangan kognitif pada remaja. Remaja itu operasional formal atau operasional konkret? Operasional formal. Formal ya. Kalau yang konkret itu SD. Ya, betul. Metakognisi itu jadi bingung deh buat soalnya kalau metakognisi. Harusnya contohnya dulu ya. Perilaku gangguan makan pada remaja yang sering ialah memuntahkan makanan lewat atas dan lewat bawah dengan obat pencahar. Itu salah satu gangguan bulimia atau anoreksia. Bulimia nervosa, Ibu. Bulimia, betul ya. Bulimia itu kalau Anda ingat, bulimia itu lambung kosong. Caranya apa? Dimuntahkan dan di obat pencahar. Bulimia itu lambung kosong. Anda bayangkannya ya, Anda asosiasikan di pikiran Anda. Oke, lanjut. Bulimia tadi. Kalau yang rela puasa, rela diet, itu anoreksia atau bulimia? Anoreksia ya. Penyakit-penyakit seksual itu banyak sekali ya. Lalu kesehatan remaja, perilaku sehat, Anda sudah paham lah ya. Nah ini pubertas pada putra jika dini itu dia akan merasa bangga atau akan merasa tidak bangga atau malu? Bangga ya. Oke. Sedangkan pada perempuan permasalahan-permasalahan resiko putus sekolah, permasalahan seks itu cenderung terjadi pada anak remaja putri yang early atau yang late? Yang Early. Oke. Body image itu penilaian orang atau penilaian diri? Diri, Bu. Penilaian diri. Penilaian diri.
perkembangan otak remaja itu yang lebih berkembang amigdala atau prefrontal? Amigdala ya. Amigdala itu terkait emosi atau kognitif? Emosi. Yang membedakan manusia dengan monyet itu prefrontal atau amigdala? Frontal. Pinter-pinter ya. Insya Allah. Kalau sekarang mah Ujan udah pinter nih, tapi nggak tahu besok. Mudah-mudahan ya, sama ya. Oke. Kelenjar yang melepaskan LH dan FSH itu pituitari atau tiroid? Pituitari ya. Sedangkan pituitari plus tiroid fungsinya untuk pertumbuhan fisik atau pertumbuhan hormon. Pertumbuhan fisik. Fisik aja ya, diselatnya fisik ya. Meskipun pituitari itu nanti kaitannya ke hormon juga. Ya, soalnya agak ambigu. Oke. Yang dikatakan awal terjadinya sesuatu itu onset atau prevalence? Onset. Ya, prevalensi itu tingkat kejadian. Misalkan tingkat kejadian bullying di sekolah itu 5%, itu prevalensi, angka kejadian, persentase kejadian itu prevalensi. Tapi kalau onset, kapan sih mulai awal terjadinya? Itu ya, onset. Onset, misalkan onset kalian masuk UII itu berarti tahun, ya berarti 2019 onsetnya, ya kan? Kalau prevalensi anak UII 2019 itu berapa persen sih dari keseluruhan itu prevalensi itu populasi ya. Oke, semoga kalian sudah bisa paham di materi ini. Terima kasih atas atensinya. Saya sangat senang sekali ya. Senang karena Anda menangkap itu karena bukti kerja keras Anda sudah memahami sebelumnya. Saya yakin Anda sudah membaca sebelumnya, dipertahankan untuk mata kuliah yang lain juga. Saya yakin jadi psikologi itu cara belajar yang menyenangkan dikaitkan dengan hidup kita ya, dikaitkan dengan hidup kita supaya kalian lebih bisa memetakan, oh ini peristiwanya ini peristiwanya ini. Tapi jangan, yang saya rasa yang lebih sulit adalah mengkaitkan. Kalau kognitif remaja begini, nanti sosio emosionalnya akan bagaimana? Sebetulnya kalian jangan lupa bahwa cara berpikir individu itu akan mempengaruhi bagaimana dia berperilaku secara sosial dan bagaimana dia merespon emosinya ya. Jadi itu semua ada kaitannya. Jadi jangan belajar itu terkadang memang saya aja terkadang kalau mengkompilasi semuanya. Jadi itu harus paham betul masing-masing dulu baru bagaimana mengkoneksikan. Makanya saya kadang kalau menjelaskan terkadang kita balik dulu ke sekolah, ke anak, ke tahapan sebelumnya supaya Anda jangan hilang jejak gitu ya. Harapannya jangan hilang jejak dan bisa membandingkan. Syukur-syukur Anda punya peta kognitif anak remaja dari anak sekolah sampai remaja itu dibandingkan dalam satu kertas. Pembandingnya itu saat waktu misalkan UTL kuis gitu. Saat kuis materinya apa, kalian bandingkan dalam satu kertas. Jadi tidak, nanti bisa jadi soalnya akan diperbandingkan juga gitu ya, seperti itu. Tapi monggo cara belajar Anda mana yang lebih baik, tapi kalau di psikologi kadang kita memahaminya antar tahapan ya, kalau di sekolah bagaimana, kalau di remaja bagaimana. Tapi kalau untuk soal kuis saya rasa memang di soal kuis itu kan begini, Bu Rina buat soal terkait anak usia sekolah fisik, Bu Fitri membuat soal terkait sosio emosional anak usia sekolah, nanti Bu Happy membuat remaja fisik, nanti Bu Nanu membuat yang sosio emosional remaja. Jadi mungkin kita tidak akan nyebrang ke materi lain gitu ya mungkin, tapi agar lebih baik Anda lebih komprehensif mempelajari itu. Tapi ya nggak apa-apa, sampai saat ini kita belajar secara parsial dulu gitu ya. Remaja difikskan, SD difikskan. Oke, saya akhiri dulu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis yuk bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf dari saya. Semoga ilmu Anda berkah, manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, sama-sama. Selamat